Here we go, Zegrova. Selain Zegrova juga ada Openda nih. Tapi di sesi ini kita khusus bahas Zegrova dulu ya. Nah, Nico Gonzalez juga ada out ya. Dan plus kita bakalan review kemenangan di markas Genoa. Makanya tonton video ini sampai habis bersama aku Tias dan juga ada dua narasumber kita, Mas Jeki dan juga Mas Adi. Halo Mas. Hai semuanya, semoga tidak bosan bersama gua. Mas Halo Adi. suaranya semuanya. Kembali lagi bersama gua di sini. Oke, nah tapi sebelum kita lebih lanjut nih, Trias bakalan ingetin lagi nih buat Juventini yang ada dimanapun berada ya, jangan lupa buat join di membership kita. Oke, langsung aja kita ke materi. Ledakan deal di akhir Mercato terjadi kembali ya, seperti Zegrova yang in dan outnya Nico Gonzalez nih, yang menarik untuk kita bahas dan sedikit review dari lawatan ke Genoa, di mana Juve berhasil mendapatkan 3 poin. Nah, kita ke materi yang pertama. Ini Mercato Juventus benar-benar meledak nih di detik-detik terakhir. Fabrizio Romano sudah memastikan dengan Here we go-nya Edon Zegrova resmi bergabung dari Lille dengan biaya lebih dari 20 juta euro. Nah, sebuah langkah yang sudah lama diprediksi ya. Dan bila winger asal Kosovo ini datang, maka ada nama yang keluar juga. Dan benar aja, di saat yang bersamaan Nico Gonzalez disepakati pindah ke Atletico Madrid dengan skema pinjaman plus opsi pembelian yang bisa berubah jadi kewajiban di angka 33 juta euro. Nah, situasi ini menggambarkan Juventus sedang melakukan reposisi skuad lini serang nih, sekaligus memberikan Tudor amunisi baru yang sesuai dengan profilnya. Nah, Zegrova ini yang eksplosif dan juga lebih direct dibandingkan Nico menjadi sinyal jelas bahwa Juventus ingin mengubah dinamika permainan sayap mereka. Nah, menurut Mas Adi dan juga Mas Jeki, gimana sih menilai kesepakatan ini? Apakah Juventus lebih untung melepaskan Nico Gonzalez dan mendatangkan Zegrova? Dan secara profil apa yang bisa dibawa oleh Zegrova untuk Igor Tudor nih dibandingkan dengan Nico? Dan apakah langkah ini dianggap sebagai upgrade kualitas atau justru kehilangan kreativitas ya yang dimiliki oleh Nico? Silakan Mas Adi dulu boleh. Kedatangan Zegrova ya sebenarnya bagus buat Juve karena buat kedalaman skuad pasti gitu. Tapi dengan kehilangnya Nico, ya di mana Nico lebih versatile, di mana Nico bisa bermain sebagai right wing back, yang di mana kita juga kekurangan pemain di posisi itu ya pasca Nico hijrah ke Atletico Madrid. Dengan kedatangan Zegrova ini kan memperkuat lini depan. Jadi di lini depan kita punya opsi yang sangat banyak, senjata yang sangat banyak juga, yang di mana Tudor juga akan bisa pakai Zegrova ini sebagai unit di trio lini depan, yang gimana kita juga punya pelapisnya buat Chico, Yildiz ataupun siapa nanti, atau mungkin David juga. Jadi posisi yang sangat sebenarnya nggak terlalu urgent buat Juve Zegrova ini, tapi dengan kita main di tiga kompetisi yang sangat ketat, apalagi dengan lawan-lawan yang mungkin lebih kuat lagi nanti di kompetisi Eropa dan sama di Liga, mungkin kita akan menghadapi pertandingan-pertandingan yang tricky di game ketiga. Jadi ya kedatangan Zegrova ini ya sebagai apa ya, pertambahan kekuatan lah buat Juve khususnya di lini depan gitu, Trias. Pertambahan kekuatan. Nah, kalau menurut Mas Jeki sendiri gimana nih Mas? Apakah setuju dengan Mas Adi? Oke, ya tentu setuju ya bahwa Zegrova apa pertambahan kekuatan saja. Cuman gua sebenarnya kemarin udah bikin monolog tentang Zegrova juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menonton gua tidak bosen ya, karena sebenarnya bukan gua nih yang hari ini ngomong, karena sudah dijadwalkan orang yang lain, cuman mendadak nggak bisa. Jadinya kembali lagi gua ngomongin Zegrova, yaitu Messi. Anjay, Messi dari Kosovo. Julukannya adalah Messi dari Kosovo. Nomor pertama tadi yang pertanyaannya adalah apakah Juventus lebih untung melepas Nico Gonzalez dan menangkan Zigrova? Secara finansial sih Juventus bisa dibilang bagus di sini ya. Zigrova tuh datangnya sekitar biayanya 20 juta euro, sedangkan Nico Gonzalez tuh biayanya 33 juta euro, ada margin yang cukup positif. Terus juga ini juga kebutuhan pelatih memang butuh di sisi kanan. Tapi memang kalau Nico sendiri, kalau misalkan kita perbandingkan, Nico sendiri kan memang pemain yang bisa banyak posisi, sedangkan Zegrova memang hanya di sisi kanan. Tapi secara finansial tentu untung, tapi secara teknis tentu tentu ada perbedaan karakter, ada perbedaan apa namanya posisi ini, positioning. Jadi gue rasa
Secara finansial udah cukup oke data. Dan secara profil nih, apa yang bisa dibawa Zegrova misalkan buat Tudor. Zegrova natural ya sebagai pemain kanan, kemampuannya dilawan on one yang sudah gue bilang di monolog itu, kecepatannya, direct play juga cukup bagus main dengan gaya Tudor. Kalau Nico sendiri kan mainnya kan antara bisa bermain nomor 10, bisa bermain invert, bisa bermain build up. Jadi ada perbedaan lagi, tapi setidaknya Zegrova punya eh, suguhan bahwa nanti kalau Juventus bertemu tim-tim yang low block bermain cukup bertahan sangat signifikan, Zegrova bisa memberikan solusi itu. Apakah ini sebuah upgrade kualitas squad ketika kedatangan seorang eh, Zegrova? Gua rasa ini lebih kepada pergeseran gaya ya. Jadi bukan sebuah upgrade murni, tapi pergeseran gaya istilahnya dari gaya yang mota yang sebuah sistem gitu. Lu passing dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D. Sebuah sistem yang dibangun sama Mota sebelum ada Tudor, tapi Tudor mencari pemain-pemain yang lebih eksplosif, yang lebih dynamic, yang lebih benar-benar tiba-tiba pergerakannya nggak kebaca dari kiri ke kanan. Dan menurut gua itu yang mungkin diharapkan sama Tudor, pemain-pemain yang eksplosif, mengandalkan kemampuan individu. Akhirnya Tudor ke arah sana sih sebenarnya. Jadi gua rasa bukan kehilangan Nico dalam sebuah sistem, tapi lebih kepada kedatangan Zegrova untuk memperkaya lagi suatu kreativitas. Jadi secara taktik lebih cocok sih Zegrova dengan kreativitas yang diinginkan sama Tudor sih. Karena kan mainnya lebih cepat, dynamic, dan eksplosif sih. Oke, lebih cocok dengan permainan yang akan dibangun oleh Tudor ya. Hmm. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini masih tentang Zegrova dan juga Chico. Ini dengan resminya Edon Zegrova bergabung ke Juventus, otomatis nih sektor sayap kanan kiri kan menjadi titik yang paling menarik nih untuk diamati ya. Pasalnya di posisi ini Juventus sebenarnya sudah punya Chico Conceição nih, pemain pinjaman yang statusnya baru saja diresmikan musim ini. Nah, Chico sendiri ini sudah memberikan kontribusi penting ya dalam sejumlah laga besar, sehingga kehadirannya cukup mendapatkan kepercayaan. Namun Zegrova datang dengan label perekrutan baru dan tentu membawa ekspektasi yang tinggi dong. Nah, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar nih, bagaimana Juventus dan Igor Tudor akan mengelola dua pemain dengan tipikal serupa nih di area yang sama. Nah, menurut Mas Adi dan juga Mas Jeki, apakah Juve akan mengandalkan Zegrova sebagai opsi utama di kanan atau tetap memberikan prioritas nih kepada Chico yang sudah lebih dulu beradaptasi? Dan juga kehadiran dua winger dengan gaya bermain mirip ini akan memberikan fleksibilitas dalam rotasi atau justru berpotensi menimbulkan persaingan dingin yang bisa merugikan tim. Dan kalau dilihat dari karakter taktik Tudor, siapa nih yang sebenarnya cocok dengan skema permainannya di sayap kanan? Silakan Mas Adi. Untuk sayap kanan ya, artinya ada dua winger yang sama-sama tipikalnya sama. Cuman kan karakter bermainnya juga berbeda gitu. Karena kalau kita lihat Chico lebih bagus cocok untuk main di kalau di skema yang dimana Juve lebih dominan menyerang untuk dalam tanda kutip memecah low block lawan ya. Kita butuh pemain yang gesit dan eksplosif kayak Chico gitu. Zegrova lebih cocok buat main direct, gimana kalau kita lagi dalam posisi under pressure terus kita bisa kasih bola jauh ke atau bola-bola daerah ke Zegrova yang untuk menyerang space lawan gitu ya. Dalam tanda kutip Juve bermain lebih counter attack. Jadi yang dua karakter yang berbeda tapi dengan sistem cara main yang sama, secara dan kita tuh sama gitu, mirip Chico sama Zegrova ini mirip, cuman kalau nanti di adjustment di lapangan itu akan sangat berbeda sekali. Di sini kemewahan yang dimiliki Tudor di sisi sayap kanan yang akan dipakai buat musim depan. Tapi kalau di mana yang akan dipakai lebih dulu ya tergantung siapa ya lawan Juventus ke depannya, bagaimana lawan itu bermain seperti apa. Jadi kita akan lihat siapa yang bermain itu based on lawan. Jadi bukan siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek, tapi tergantung lawan kita mau main kayak apa dan kita adjustment dengan pemain-pemain yang ada. Jadi satu hal yang kekayaan lah yang dimiliki Juventus untuk musim depan, terutama di sisi sayap kanan yang gimana musim lalu praktis cuman Chico yang bisa dipakai, Nico juga nggak konsisten dan kita cepat pakai McKennie di sana juga nggak perform. Jadi emang ya kemewahan ini yang dimiliki Tudor di musim ini, dan dengan karakter yang sama tadi dan lawan-lawan juga akan yang lebih lebih ketat.
Mungkin banyak beberapa tim Serie A udah tahu Chico mainnya seperti apa, yang mereka harus adjustment dengan Chico ini seperti apa. Tapi dengan kedatangan Zegorova otomatis lawan akan menganalisa ulang ketika Zegorova bermain di starting eleven Juventus, mainnya seperti apa. Jadi sebuah kemewahan yang sangat berguna buat Juve musim depan gitu, Trias. Sebuah kemewahan yang sangat berguna. Dan menurut Mas Adi ini tadi katanya based on lawannya siapa dulu ya yang akan dihadapi oleh Juventus. Kalau tadi menurut Mas Adi, Ciko pecah low block lawan ya, dan Zigrova pemain direct. Kalau menurut Mas Jeki sendiri gimana nih Mas? Oke, ini kan pertanyaannya kalau kita ulang lagi adalah tentang bagaimana perbandingan atau persaingan antara Chico dan Zegrova, ya kan? Kalau gue lihat nanti tentu Tudor nggak mungkin langsung memainkan Zegrova karena pertama Zegrova baru datang, otomatis Chico masih tetap bermain sebagai utama dan Zegrova masuk dari bangku cadangan. Nah, Chico memang sudah membuktikan ya bahwa dia sudah punya intensitas untuk pressing dan dia disiplin taktik yang Tudor inginkan juga. Kayak tadi malam waktu lawan Genoa dia sampai pressing pahanya sampai kalau nggak salah salah urat apa dia. Pressingnya cukup cukup niat dari kalau dilihat dari sisi Chico ya. Tapi nanti kita lihat nih dalam jangka menengah kalau kita sudah Giornata ke 10 segala macam sejauh mana Zegrova kuncinya di adaptasinya terhadap permainan Juventus. Kalau adaptasinya bagus, tentu Zegrova mungkin akan mengancam keberadaan dari Chico. Karena ini pemain nggak bisa dibilang juga murah sekali. Karena di atas 20 juta nggak mungkin nggak ada harapan di pemain ini. Apakah akan menjadi sebuah persaingan atau enggak? Ya tentu persaingannya harusnya tetap sehat ya. Tidak ada yang namanya nanti kalau tiba-tiba Zegrova yang jadi inti, Chico akhirnya ngambek atau sebaliknya kok Zegrova nggak dimainin ngambek. Gua rasa mereka berdua adalah profesional, nggak mungkin akan kehilangan nggak mungkin akan masuk ke area itu. Dan yang paling penting adalah gini, ketika Chico nggak ada, penggantinya tuh mirip, identitasnya hampir sama. Jadi nggak ada yang berubah dari sisi kanan lini serang Juve. Tapi yang paling penting adalah bagaimana rotasinya gitu. Seberapa ya apakah masuknya di menit 80, apakah dari menit 70, apakah satu babak ini yang pengen gue tunggu dari rotasi bagaimana menaikkan Zegrova dan bagaimana tetap ada Chico. Nah, ini yang menarik nih gue pengen tunggu nih. Rotasinya akan seperti apa yang diskemakan Tudor di Zegrova atau Chico ataukah rotasinya itu based on lawan seperti yang ada bilang. Nah, itu yang menarik kita tunggu. Jadi siapa yang lebih cocok nih sama karakter Tudor ya? Ya kalau untuk hari ini ya masih Chico karena dia udah fit sama sistemnya Chico, sistemnya Tudor. Chico sudah tahu apa yang diinginkan Tudor dari pressingnya dia, dari stabilitasnya dia. Tapi kalau bicara impact harusnya Zegrova bisa punya impact lebih lagi karena Zegrova kan secara umur kalau nggak salah lebih tua ya dibanding Chico ya. Nah jadi pengalamannya harusnya lebih banyak, kemampuan mencetak golnya juga Zegrova juga ada dan lebih tinggi. Jadi kalau untuk hari ini memang masih Chico, tapi ke depannya impact serangan itu bisa saja Zegrova menyusul dan malah mungkin Zegrova bisa lebih baik. Jadi keunggulan sekali buat Juventus punya dua pemain yang tipikalnya sama sih. Gitulah Itu kira-kira. jawaban dari Mas Jeki. Dan gak menutup kemungkinan juga ya kalau misalnya Zigrova bisa menggeser mungkin tempatnya Chico. Oke, Ya itu kan masalah waktu aja. Siapa yang tetap perform, siapa yang bisa beradaptasi kan kuncinya kan kalau Zegrova kan adaptasi kan. ya, kuncinya adaptasi. Oke, kita ke materi yang berikutnya. Ini kita bakalan ngomongin tentang review Genoa ya versus Juventus. Juventus berhasil mengamankan 3 poin penting nih dalam lawatan ke markas Genoa. Pertandingan ini berlangsung alot guys, dengan Genoa yang cukup agresif serta menciptakan ancaman melalui Ellerson dan juga Malinowski. Dan sementara Juventus butuh perubahan nih di babak kedua ya, dan akhirnya bisa unggul. Igor Tudor kembali menunjukkan peran krusialnya dalam membaca permainan lewat pergantian pemain yang langsung mengubah jalannya laga. Dan akhirnya Dusan Vlahovic menjadi penentu kemenangan melalui sundulannya di menit ke-73. Nah, berkat assist dari Kostic yang baru masuk.
Nah, hasil ini membuat Juventus mengoleksi 6 poin ya dari dua laga awal Serie A, namun permainan juga memperlihatkan banyak catatan yang layak untuk dibahas. Dan dari kinerja lini tengah, kontribusi pemain baru, hingga soal rating individu yang cukup beragam. Nah, dari laga melawan Genoa ini, apakah Juventus bisa dibilang sudah menemukan winning formula nih lewat pergantian Tudor di babak kedua, atau justru kemenangan ini lebih karena momen individu dari Vlahovic aja? Terus juga soal rating pemain nih Mas ya. Vlahovic ini kan mendapatkan nilai 7 karena gol penentu. Lalu Locatelli hanya diberi 5,5 dan dianggap terlalu mudah dibaca oleh lawan. Sementara itu David mendapatkan nilai terendah yaitu 5. Terus juga ada Kostik yang hanya bermain sebentar tapi langsung mencatat assist. Nah, dari semua rating ini tanggapannya Mas Adi dan Mas Jeki gimana nih? Boleh dari Mas Jeki dulu? Oke, kalau ya kemarin kan gue juga bikin live reaction ya. Ini sebenarnya gue ngulang lagi ya. Jadi overall sebenarnya kalau untuk babak satu, Juventus belum menemukan skema permainannya ya. Jadi nggak ada yang bisa bisa dikatakan apa namanya babak satu itu nggak ada yang bisa dijual atau nggak ada nggak ada yang bisa sesuatu yang bisa menggambarkan kekuatan Juventus sebenarnya. Dan Genoa juga sendiri juga cukup disiplin di babak satu. Jadi babak satu sih gua rasa itu tidak menggambarkan Juventus sebenarnya. Babak dua memang ada cukup perubahan bahwa si Yildiz, bawa Chico, bawa eh, beberapa pemain yang di sisi kiri ada David, ada Joe Mario itu sulit sekali menembus di babak satu, tapi di babak dua sudah mulai meregang, bisa masuk beberapa kali attempts. Itu dikarenakan sisi serangan sudah mulai dari sisi kanan di babak kedua. Nah, itu kuncinya dari sisi kanan bola mulai bergang, Yildiz bisa lebih dapat bola, bahkan ada satu attempt yang dimana Joe Mario itu bisa masuk sampai kotak penalti akhirnya dijatuhkan. Sayang sekali nggak dikasih VAR. Jadi babak dua itu memang ada sesuatu yang lebih. Tapi apakah itu menangnya akibat sistem Tudor? Ya, gue harus mengatakan lebih kepada skill individu seorang Dusan, yaitu headingnya Dusan dari sebuah corner menentukan kemenangan ini. Kita harus fair bahwa itulah penentu kemenangannya. Disinilah pentingnya kita kalau punya striker yang tinggi ya, punya striker yang punya heading bagus, kita bisa menyolong-nyolong sebuah crossing-crossing, entah itu momennya dari set piece, entah itu momennya dari open play. Jadi striker jangkung itu, striker tinggi itu memang sangat diperlukan dan dibutuhkan. Dan memang memang menangnya Juventus di kedua itu tidak lebih dari, ya tidak bukan karena dari Dusan juga. Dan Dusan ironisnya adalah pemain yang ingin dijual sama Juventus tapi akhirnya nggak jadi. Nah, kalau untuk merating-rating ya, kalau untuk rating-rating tentu ya David gua gua sorot ya untuk di rating kali ini ya. Kenapa? Karena ada perbedaan yang cukup mendalam dari kemarin lawan Parma sampai lawan Genoa, di mana seorang David yang harusnya bisa di pertandingan kayak Genoa gini dia bisa bisa menciptakan peluang ya. Sebenarnya ada satu peluang di babak pertama, cuman dia posisinya kayak nggak siap gitu, yang rebound. Selebihnya di babak kedua dan di lain itu dia nggak terlalu punya banyak kesempatan peluang. Ya terlalu ketat, gua nggak tahu kenapa. Apakah itu bukan favoritnya David, posisinya ada di situ. Jadi gue merasa David harus 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 apa ya harus improve lagi nanti di pertandingan selanjutnya, apalagi pertandingan yang bukan pertandingan besar. Terus untuk rating-rating yang lain yang menjadi sorotan juga Kalulu ya buat gue ya. Kalulu dia tidak bisa memberikan dimensi bagaimana eh, intervensi, maksudnya penekanan-penekanan langsung masuk kotak penalti itu nggak ada. Jadi nggak bisa bantu Chico dalam hal penekanan, jadinya lebih kepada ngebantu untuk crossing-crossing aja. Dan gua rasa itu terlalu kaku ya. Kalau kita bisa mainin Joe Mario di situ, Cambiasunya nggak merah, mungkin tekanan dari sayap ini luar biasa sih. Sayangnya Cambiaso pakai acara pakai kartu merah. Nah, kalau untuk rating Locatelli ya Locatelli untuk di sini mah biasa-biasa aja sih. Nggak terlalu gimana-gimana. Tapi yang gue sangat sorot sebenarnya David. Karena lu nggak masalah hari itu nggak menciptakan gol. Tapi setidaknya seorang striker itu lu menciptakan bahaya lah buat lawan. Nah, ini David nggak banyak menciptakan bahaya buat lawan. Jadi kurang lebih gitulah paling. Oke, itu yang jadi sorotan dari Mas Jeki ya. Hmm. David nih, yang harusnya bisa menciptakan peluang. Kalau menurut Mas Adi sendiri gimana nih Mas?
Ya pertandingan yang apa ya boring membosankan sama di babak pertama yang gue nonton Juve nih kayak tim yang kurang darah gitu ya, tim yang nggak punya motivasi buat menang, bener-bener mainnya tuh bikin ngantuk gitu, apalagi apalagi match ini kan jamnya jam-jam nanggung juara 3.30 ya, jam segitu ntar lagi ngorok gitu ya, molor gitu ya, saking boringnya di match ini babak pertama gitu. Babak kedua ya ada adjustment dari Tudor, masukin Dusan, masukin Kostic gitu kan. Ya dan kita akhirnya menciptakan gol, dan lagi sepak bola ini bukan sekedar menyerang bertahan aja, tapi ada transisi dan set piece, yang dimana set piece adalah salah satu cara untuk eh, sebuah tim mendapatkan hasil, dan kebetulan Juve dapatkan hasil lewat gol bola-bola mati ini yang sebenarnya jadi patokan bahwa musim lalu kita sulit banget tuh gol-gol corner-corner begini ya, apalagi kalau kita dalam kondisi deadlock, kita corner atau bola mati ini sangat jelek sekali di musim lalu. Tapi musim ini ada sedikit perbaikan, walaupun baru game pertama yang kita dapat golnya begini ya, otomatis ya ngebikin Juve menang 3 poin berkat ya mungkin kalau kata Bang Jeki emang ada hasil individu ya, jelas crossing dan jam headnya Dusan itu salah satu kelebihan individu dari seorang pemain. Jadi kemenangan ini emang belum melihat inilah taktikal Tudor ini, 11 pemain utama ini kita belum tahu, belum lihat juga kekuatan seperti apa. Mungkin dari pattern-patternnya itu udah sama kayak musim lalu. Cuma kan lini depannya berbeda, terus juga ada beberapa adjustment juga. Bagaimana kalau lu jadi wingback kanan itu nggak banget menurut gua ini, mungkin udah harus jangan dicoba lagi. Mungkin lebih prefer ke pemain lain karena emang kita kehilangan Cabeas di kiri itu berasa banget. Otomatis Joao Mario yang harus mainnya di kiri, yang terbiasa main di kanan, otomatis tuh sisi kanan tuh apa ya, nggak gerak sekali gitu. Jadi Chico yang harus lebih banyak bergerak dibandingkan wingback yang harusnya jadi pemain yang menjaga flank, khususnya di lini khusus dalam posisi menyerang gitu ya. Jadi emang uh, untuk apa wingback itu agak sedikit riskan, apalagi kita nggak punya pelapis nanti nanti ya. Jadi secara overall main sih ya masih belum kelihatan pattern atau tutor bola yang diharapkan mungkin setelah melewati beberapa pertandingan terakhir gitu. Tapi kalau untuk rating-rating pemain kayak David yang menurut gue emang ya ini Serie A bro, bukan Ligue 1 ya, karena lu bisa nyetak gol, bisa apa namanya tektokan main dengan lini depan itu karena back di sana mungkin gak seketat di Serie A, dan ini dia akan ngerasain baru melawan tim sekelas Genoa yang dimana ya baik lagi ini tim Serie A yang mainnya agak sedikit berbeda daripada di Ligue 1. Jadi dengan rating seperti itu gua rasa ya ini pelajaran buat dia bahwa next game akan ketemu dengan persaingan besar, dan juga Champions League kita akan menghadapi Dortmund di game pertama. Nah harapan gua si David ini bisa perform di match itu karena kita butuh dia dikasih gaji yang lumayan gede ya buat dia perform di big game juga gitu. Karena kalau untuk lawan tim Kageno ya benar kita butuh pemain-pemain pelapis buat nyetak gol, tapi kan gak setiap pemain pelapis ini bisa perform seperti ini. Ada kalanya pemain pelapis ini nggak perform juga. Jadi gimana nanti solusinya gitu kan? Ya inilah yang bukan bahwa pemain-pemain yang ada sekarang banyak pemain yang bermain tidak pada apa performa sebelumnya, kayak Locatelli ya kelihatan banget. Lu kalau ada hadapin tim besar mungkin Locatelli akan lebih berguna, kenapa Juve akan menahan serangan lawan, tapi ketika Juve menghadapi lawan tim kayak Genoa ya kita butuh pemain yang bisa jadi distribusi bola ya. Ini gua rasa emang harusnya Koeman main dari babak pertama sih di match kemarin lawan Genoa gitu. Oke, itu dia yang jadi catatan dari Mas Adi. Dan harapannya David bisa main di match berikutnya. Nah, kalau menurut Juventus ini gimana? Tulis aja ya di komentar di bawah biar bisa menjadi ruang diskusi buat Juventus yang lain. Oke, terima kasih Mas Jeki dan juga Mas Adi udah menyempatkan waktunya bergabung sama Makasih Trias juga. ini. Jangan lupa tetap saksikan Suara Juventus ini di channel Suara Juventus ini pastinya. Dan jangan lupa juga buat follow, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, Trias, Mas Jeki, dan juga Mas Adi pamit. Fino alla fine! Forza Forza Juve. Juve.